Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mince Wenda, NIM A1A2 20014, Prodi S1 Kebidanan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil rangkuman materi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. A. Sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia, kira-kira 20 abad yang lampau terdapat sebuah kelompok bangsa yang menempati daratan di tengah-tengah benua Asia. Diperkirakan di sekitar Taiwan. Mereka adalah penutur bahasa Austria. Setelah beberapa waktu, sebagian dari mereka berpencar pindah menuju selatan sehingga tersebar menjadi kelompok-kelompok kecil. Masing-masing kelompok ini pun mengalami perkembangan terutama dari segi kebudayaan, termasuk dalam berbahasa, meskipun kebudayaan asli masih tetap melekat dalam diri mereka. Menurut perkembangannya, bahasa Austria pun terpecah menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama rumpu bahasa Austroasiat, yang kedua bahasa Austronesia atau Melayu Plenesia. Bahasa-bahasa yang termasuk rumpu Austroasia adalah bahasa Munda, Santali, Khmer di India, bahasa Semang dan Sekali di Malaka. Rumput bahasa Austronesia yang memiliki batas wilayah barat yaitu Pulau Madagaskar, sedangkan timur Pulau Paus, utara Pulau Formosa, selatan Pulau Selandia Baru. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sehingga dapat dikatakan bahasa Indonesia termasuk dalam rumpu bahasa Austronesia atau Melayu Plenesia. Fungsi bahasa Melayu. Bahasa Melayu bekerja sebagai bahasa resmi kerajaan. Bahasa Melayu bekerja sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup sastra. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa penghubung antar suku bangsa yang berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Kedudukan bahasa Indonesia pada 28 Oktober tahun 1928 dalam Kongres Pemuda yang dihadiri oleh para aktivis dan berbagai daerah di Indonesia dengan rasa nasionalisme dan keikhlasan untuk bangsa dan negara. Sehari sesudah proklamasi kemerdekaan pada 18 Agustus ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal, yaitu pasal 36, yang menyatakan bahwa bangsa negara ialah bangsa Indonesia. Dengan demikian, di samping berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai mengalami perkembangan yang pesat. Fungsi bahasa Indonesia. Untuk dapat memahami fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, yaitu yang pertama, lembaga kebanggaan nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia menjadi lembaga identitas nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat berhubungan antar budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang teratas dan di tengah-tengah bahasa daerah. Fungsi dalam kedudukan sebagai bahasa negara yaitu yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa perhubungan tingkat nasional. Yang keempat, bahasa pengembangan kebudayaan.
ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang kelima, bahasa resmi kenegaraan. B. Bahasa Indonesia ragam ilmiah. Pengertian Indonesia ragam ilmiah. Indonesia pada hakikatnya adalah variasi penggunaan bahasa oleh para penutur bahasa itu. Bahasa Indonesia ragam ilmiah digunakan untuk memaparkan fakta, prinsip, konsep, teori atau gabungan di keempatnya. Bahasa Indonesia juga bisa menjadi media yang efektif untuk komunikasi ilmiah baik secara tertulis maupun lisan. Bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki karakteristik cendekia, lugas dan jelas, menghindari kalimat pragmatis, bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat dan konsisten menjadi alasan digunakan bahasa Indonesia. Karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah. Pada saat menulis tulis ilmiah, penulisan harus menunjukkan karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah. Diantaranya ada beberapa karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah, yaitu sifat yang cendekia, lugas dan jelas, menghindari kalimat pragmatis, bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat dan konsisten. Ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, struktur kalimat jelas dan bermakna lugas. Yang kedua, struktur wacana bersifat formal mengacu pada standar kewensis naskah. Yang ketiga, singkat, berisi analis dan pembuktian, menyajikan konsep secara lengkap. Yang keempat, cermat dan menggunakan unsur baku, istilah kata ejaan, bentuk kata, kalimat, paragraf, wacana. Yang kelima, cermat dan konsisten, menggunakan pelaran dari penuntun, topik pendahuluan, deskripsi teori. Ragam bahasa pidato ilmiah. Ragam bahasa pidato ilmiah adalah penyajian bahan ilmiah oleh seseorang di suatu forum yang pesertanya secara sukarela terlibat aktif dalam interaksi verbal ilmiah untuk mencapai tujuan dalam waktu yang tersedia. Untuk mendapatkan hasil optimal, seorang presenter harus memperhatikan beberapa hal, yaitu pertama, etika ilmiah, tata cara dan etika presentasi ilmiah. Yang kedua, ketentuan lembaga atau universitas. Yang ketiga, kemampuan personal. Yang kelima, keempat, kemampuan teknis. Ragam ilmiah dalam menulis akademik. Bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasikan ilmiah berarti memanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori atau gabungan dari keempat hal tersebut, serta hasil penelitian secara tertulis dan lisan. Itu berarti bahwa pada saat menulis tulisan ilmiah, penulis harus berusaha keras agar bahasa Indonesia yang digunakan benar-benar menunjukkan sifat yang cendekia, lugas dan jelas, menghindari kalimat yang fragmentasi, bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat dan konsisten. C. Penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan mempresentasikan ilmiah. Hal penting yang ragam bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah variasi penggunaan bahasa oleh para penutur bahasa itu. Bahasa Indonesia ragam ilmiah digunakan untuk memaparkan fakta, prinsip, konsep, teori atau gabungan dan keempatnya. Bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki karakteristik cendekia, lugas dan jelas, menghindari kalimat pragmatis, bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat dan konsisten. Karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah. Pada saat menulis tulisan ilmiah,
Penulis harus menunjukkan karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah, yaitu sifat dan cendekia lugas dan jelas, menghindari kalimat pragmatis, bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat, dan konsisten. Bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat cendekia, artinya bahasa ilmiah itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis. Bahasa yang cendekia mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama, sehingga gagasan yang disampaikan penulis dapat diterima secara tepat oleh pembaca. Bahasa Indonesia ragam ilmiah yang bersifat lugas dan jelas dimaknai bahwa bahasa Indonesia mampu menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis. Menulis dan mempresentasi ilmiah menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah berarti dalam tujuan menulis dan presentasi kita berpedoman pada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam hal ini, kita harus bermanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempat hal tersebut secara hasil penelitian secara tertulis dan lisan. Penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah. Menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat menulis dan presentasikan ilmiah berarti memanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempat hal tersebut secara tertulis dan lisan. Penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis karya ilmiah adalah: yang pertama baku, kedua logika, ketiga kuantif, keempat tepate, yang kelima dono, keenam tarif, ketujuh runtun ide. D. Tata tulis, ejaan, tata membentuk kata, dan tata pemilihan kata. Tata tulis ejaan adalah keseluruhan peraturan bagian melembangkan bunyi ujaran dan bagaimana antara hubungan antara lambang-lambang itu, pemisahan dan penggabungan dalam suatu bahasa. Secara teknis, yang dimaksud dengan ejaan adalah penulis huruf, penulis kata, dan pemakaian tanda baca. Kaidah penulis mengatur tiga hal, yaitu penulis huruf, penulis kata, dan pengguna tanda baca. Yang pertama penulis huruf, penulis kata, pemakaian tanda baca. Pembentuk tata kalimat, pengertian kalimat. Yang kedua pola kalimat dasar. Yang ketiga kelengkapan unsur sebuah kalimat. Yang keempat kesejajaran satuan dan kalimat. Yang kelima struktur kalimat. Tata penulis kata. Yang pertama ketepatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, dan gagasan itu dapat diterima secara tepat pula oleh pembaca. Kecermatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Keserasian dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih dan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Penulis kalimat efektif, penulisan paragraf, dan teknik pengembangan paragraf. Kalimat efektif, pengertian pakar dan hasa Indonesia seperti Karaf tahun 1989, Ridwan dan kawan-kawan tahun 1993, dan Semi tahun 1990.
menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menimbulkan gagasan yang sama, tepatnya dan pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulisnya. Dalam batas tersebut tampak jelas bahwa gagasan di dalam benak penutur atau penulis dan kawan tutur atau pembaca menjadi inti batasnya. Ciri-ciri kalimat efektif. Karaf 1980 menyatakan bahwa ada 6 ciri utama kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Adapun keenam ciri utama dimaksud adalah yang satu, kesatuan gagasan. Setiap kalimat harus menunjukkan adanya kesatuan gagasan ditandai oleh adanya suatu ide tunggal. Kesatuan gagasan itu diwakili oleh subjek dan predikat di dalam kalimat. Untuk itu, kalimat harus mengandung subjek dan predikat yang menunjukkan pelengkapan informasi kalimat tersebut. Yang kedua, kepaduan. Setiap kalimat harus disusun dengan koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak antar unsurnya. Kepaduan dibatasi dengan hubungan timbul balik yang jelas diantaranya unsur-unsur kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat itu. Meskipun kalimat tersebut memiliki gagasan utama, jika terdapat pemakaian kata atau kelompok kata yang tidak tepat di dalamnya, kalimat tersebut menjadi tidak tampak. Lanjut, kesejajaran atau prelestime, paralelisme berarti penempatan gagasan yang sangat penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Jika salah satu gagasan itu ditempatkan dalam struktur kata benda kata atau kelompok kata yang lain yang memiliki gagasan sejajar juga ditetapkan dalam fungsi dan struktur yang sama yang kita benda. Kehematan. Setiap kalimat yang digunakan dalam penulisan laporan hendaknya memperhatikan kehematan ekonomi kata. Dalam hal ini diusahakan untuk menggunakan kata yang berlebihan. Variasi merupakan upaya untuk mengenakan untuk bahasa agar tetap terpelihara minat dan perhatian pembaca atau kawan tutur, misalnya dengan mengadakan variasi sinonim, kata pilihan kata, penjaga pendek kalimat, dan struktur kalimat aktif pasif. Masalah pemakaian bahasa Indonesia, berikut ini ada beberapa contoh kalimat yang kurang efektif. Yang pertama, kalimat bersubjek ganda. Seorang yang berada di dalam kerumunan masa maka ia akan berperilaku dan membudayakan seperti perilaku massa. Yang kedua, kalimat dengan kata penghubung di kata depan tidak tepat. Selain kelompok Darwis, pada konvoi kampanye PPP di kota Yogyakarta selalu diwarnai oleh kelompok-kelompok eksklusif dengan ciri-ciri khusus. Kalimat berpredikat ganda. Sebagian orang beranggapan bahwa pemblokiran jalan raya di daerah Kota Geda juga terjadi di daerah Nitikan dan Karangkajen, Yogyakarta merupakan sikap anarki yang mengiringi ritual atau kampanye menjelang pemilu. Yang keempat, kalimat tidak padu. Keruntuhan perbankan yang dialami lebih dari 2 tahun ini membuktikan pernyataan tersebut. Paragraf.
Pengertian paragraf pada umumnya terdiri atas sejumlah kalimat. Sejumlah kalimat itu kait mengait sehingga membentuk satu kesatuan lebih lanjut. Dalam hal makna, paragraf itu merupakan suatu informasi yang memiliki ide pokok sebagai pendali. Jadi dengan singkat dan dinyatakan bahwa paragraf adalah bagian dari suatu kerangka atau tuturan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkap satu informasi dengan ide pokok sebagai pendali. Rahma 1993. Bentuk paragraf dilihat dari segi bentuknya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bentuk lekuk, bentuk lurus, bentuk blok, dan bentuk gantung. Namun dari ketiga bentuk tersebut umum digunakan dalam suatu kerangka adalah bentuk laku dan bentuk lurus. Syarat pembentukan paragraf di situ ada dibagi, yaitu yang pertama kesatuan, yang kedua kongres, kepaduan, yang ketiga pengembangan. Letak kalimat topik. Kalimat topik dapat dilakukan dengan cara 4, yaitu yang pertama kalimat topik ditetapkan di awal paragraf, yang kedua kalimat topik ditetapkan di akhir paragraf, yang ketiga kalimat topik ditetapkan di bawah ditetapkan di awal dan di akhir paragraf. Kalimat topik tersifat dalam keseluruhan paragraf. Pengembangan paragraf bersumpial cara penulis untuk mengembangkan pola pikiran dalam suatu paragraf. Para pengembangan pola pikiran ini bisa dilakukan dengan pengembangan kalimat topik ke dalam berbagai kalimat penjelas yang ada dalam paragraf. Pengembangan paragraf teknik. Yang pertama pengembangan paragraf secara alamiah, yang kedua pengembangan paragraf klimakis dan antiklimakis, yang ketiga pengembangan paragraf untuk ke khusus dan khusus ke umum. Pengembangan paragraf berdasarkan isinya. Pertama pengembangan paragraf berbandingan dan pertentangan. Pengembangan paragraf secara analogi. Pengembangan paragraf dengan contoh-contoh. Pengembangan paragraf dengan sebab akibat. Pengembangan paragraf dengan pembahasan definisi. Pengembangan paragraf dengan klasifikasi. F. Membaca kritis untuk menulis. Pengertian membaca kritis merupakan kegiatan membaca untuk mendapatkan informasi yang relevan dan diperlukan untuk tulis yang akan dikembangkan. Informasi apa yang dimaksud dalam tulisan? Yang pertama yaitu informasi umum, informasi khusus, informasi terperinci. Pembaca tidak menerima begitu saja kebenaran informasi yang didapatkan. Pembaca bersikap skeptis, bertanya terus-menerus, dan berusaha mencari bukti kebenaran informasi tersebut. Ragam membaca kritis. Yang pertama, membaca cepat atau sekilas untuk mencari informasi, membaca cepat untuk informasi khusus, membaca teliti untuk informasi rinci. Langkah membaca kritis tulis ilmiah. Yang pertama, mengenali terisi atau penyataan masalah. Yang kedua, meringkas butir-butir penting. Yang ketiga, memahami konsep-konsep penting, pandangan ahli, hasil penelitian dan teori. Yang keempat, menentukan bagian yang akan dikutip. Yang kelima, menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang dikutip. Yang keenam, menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Langkah-langkah membaca kritis. Membaca kritis tulis populer. Yang pertama, mengenali persoalan utama atau isu yang dibahas. Yang kedua, menentukan relevansi isu dengan tulisan yang akan dihasilkan. Yang ketiga, memanfaatkan isu tulisan populer untuk bahan atau inspirasi dalam menulis.
Yang keempat, membedakan isu tulisan populer dengan tulisan ilmiah atau buku ilmiah. Langkah-langkah membaca kritis buku ilmiah. Yang pertama, memanfaatkan indeks untuk membuka konsep penting. Yang kedua, menemukan konsep penting, pandangan ahli, hasil penelitian dan teori untuk bahan penulis. Yang ketiga, penuntun menentukan dan menandai bagian-bagian buku yang akan dikutip. Yang keempat, menentukan implikasi dari bagian yang dikutip. Yang kelima, menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil dari pemaparan materi hasil rangkuman saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembacaan. Mohon kritis dan saran.